Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan Indonesian Award 2023 kategori Excellent Award for Strategic Initiative. Prestasi ini tidak terlepas dari programnya yang menerapkan sistem digital untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Pemprov Sulbar telah memberlakukan pelayanan pemerintahan dengan sistem digital, sistem tanda tangan elektronik bagi seluruh aparatur sipil negara yang bertugas di lingkup Pemprov Sulbar. Para ASN tidak lagi menggunakan tanda tangan manual sebagai langkah untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Sulbar. Sebanyak 37 organisasi perangkat daerah Pemprov Sulbar yang sudah mau menerapkan tanda tangan elektronik hanya dalam 10 hari setelah pencanangan. Dimulai sejak 14 Mei lalu, para ASN berlatih menerapkan tanda tangan elektronik di semua naskah dinas, terutama surat menyurat internal maupun eksternal. Proses ini berhasil memodernisasi tata kelola kerja para ASN dengan memanfaatkan teknologi tanda tangan elektronik yang dilengkapi dengan QR Code. Melalui program ini, maka seluruh pelayanan kepada masyarakat dapat diproses lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan keterlambatan pelayanan publik karena pejabat sedang berada di luar daerah, menghadiri rapat, atau bahkan tidak berada di kantor. Semua surat dinas dapat diproses secara efisien dan efektif melalui metode digital ini. Selain itu, kehadiran teknologi ini juga dapat membawa manfaat dalam hal penghematan biaya operasional sebab tidak lagi diperlukan penggunaan kertas dalam jumlah besar serta pengiriman fisik melalui kurir atau pos. Lalu, bagaimana potensi Sulawesi Barat ke depannya? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan Arif Fahrullah untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu inisiatif digitalisasi tata kelola pemerintahan. Halo Prof, apa kabar? Kabar baik, Mbak Kiki, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah juga Prof, sehat. Nah Prof, sebelum kita berbincang mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih untuk masyarakat Sulawesi Barat yang sekarang sedang menyaksikan. Silahkan. Ya. Ini Mbak Kiki, minggu-minggu ini dan tepatnya tanggal 22 September, seluruh masyarakat Sulawesi Barat sedang bergembira karena merayakan ulang tahun provinsi tercinta kita, Provinsi Sulawesi Barat, ulang tahun yang ke-19. Nah ini untuk seluruh masyarakat Sulawesi Barat, teman-teman para ASN, tokoh masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD, saya menghaturkan selamat ulang tahun untuk provinsi kita yang tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-19. Mari kita bersama-sama melangkah maju, fokus ke depan untuk mensejahterakan masyarakat dan membahagiakan seluruh rakyat Sulawesi Barat. Mari kita terus maju, tatap ke depan, optimis bahwa masa depan Sulbar bisa lebih baik di tangan kita semua dengan kompak, bergandeng tangan dan bersatu padu. Itu Mbak Kiki. Amin, selamat ulang tahun ya Prof ya. Yang ke-19 tentunya ini sudah banyak sekali perbaikan yang dilakukan, terutama dalam bidang digitalisasi. Ya. Nah, sudah apa saja Prof yang dilakukan dari Prof sendiri? Nah, ketika saya ditunjuk oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat, tanggal 15 Mei saya mulai masuk. Saya dilantik 12 Mei, kemudian 15 Mei mulai datang ke Sulawesi Barat, langsung bertugas. Nah, di dalam manajemen modern itu ada satu adagium, ada satu pepatah yang mengatakan begini, kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Baik. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Nah, apa yang di dalam birokrasi itu bertahan panjang sekali dan seolah-olah itu harga mati. Apa itu? Tanda tangan basah dan stempel. Betul. Nah itu sejak Indonesia merdeka sampai saat ini masih banyak yang menerapkan itu. Seolah-olah itu kunci mati bahwa harus pakai itu. Iya. Nah dunia sudah berubah. Berubah sangat pesat. Dulu kita nabung uang langsung ke bank, transfer uang lewat bank. Sekarang selesai semua di dalam gadget. Iya betul. Ya kan? Dulu kita belanja harus pakai duit, sekarang pakai kris. QRIS, ya, mulai cashless. Nah, apa iya kita di birokrasi tetap mau sih pakai tanda tangan basah dan stempel? Nah, ketika datang saya ajak teman-teman berbicara. Dunia sudah berubah, kita juga harus berubah. Karena apa? Harapan masyarakat meningkat terus.
Masyarakat itu inginnya sekarang semuanya cepat, semuanya hemat, semua efisien, kalau bisa selesai semua dari rumah. Lu bayangkan, dulu kita kalau beli makanan ke pasar. Sekarang dari rumah, makanan di pasar pindah ke rumah kita. Nah, masyarakat berharap pelayanan publik pun begitu. Masyarakat dari rumah mengajukan sesuatu, apply sesuatu, semuanya online, barangnya dikirim, suratnya dikirim, masuk ke akunnya masyarakat. Nah, itu yang terus saya ajak kawan-kawan bicara. Berapa lama Prof untuk pemberlakuannya? Sejak Prof menjabat sampai selesai dilaksanakan? Pertama itu 10 hari. Singkat sekali ya? Ya, kawan-kawan saya ajak bicara. Secara nasional sudah ada aplikasi dari Arsip Nasional. Ya. Pilihannya kita mau membuat sendiri atau ikut aplikasi yang sudah ada. Iya. Nah, kita putuskan agar cepat, hemat, kita ikut aplikasi nasional. Ini. Kemudian apa yang harus diubah? Saya beritahu kawan-kawan, yang harus diubah adalah cara berpikir dan perilaku. Jadi cara berpikirnya harus diubah dulu, bahwa sekarang sudah modern, kita harus berubah dan perilakunya harus mengikuti perubahan itu. Yeah. Nah, apa yang saya tawarkan? Satu, kita bisa bekerja dari manapun. Yang kedua, bisa bekerja kapanpun. Ketiga, tidak ada pelayanan yang terhambat walaupun kita sedang berada di luar kota. Baik, itu mungkin pendekatan yang sudah Prof lakukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Prof ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak, dan kita masih membahas tema kita pada hari ini yaitu digitalisasi tata kelola pemerintahan bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Barat Prof Zudan di sini. Prof, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai pendekatan-pendekatan apa saja yang dilakukan, mungkin bisa dijabarkan kembali Prof. Ya, jadi pendekatan pertama kita harus merubah perilaku, merubah cara berpikir. Karena dunia sudah berubah, maka birokrasi juga harus berubah. Maka kunci utamanya adalah bagaimana teknologi bisa berperan. Tidak lagi bergerak manual, tetapi sudah mulai bergerak menuju digital. Nah, itu pendekatan utama yang saya lakukan. Iya. Lalu untuk caranya sendiri ini mungkin bisa ditiru oleh wilayah lain seperti ya Prof. Boleh atau tidak? Ya, boleh ya? Boleh. Baik, silakan Prof. Pertama, ASN di Sulbar itu kurang lebih 6.000. Nah, saya harus tahu mana yang menjadi pengungkit perubahan. Nah, pengungkit perubahan itu daripada pejabatnya, yang memegang kewenangan dan memegang kekuasaan, yang tanda tangan laku, itu pejabatnya. Betul. Maka pejabatnya yang harus saya ubah lebih dahulu. Ada sekitar 600 pejabatnya. Nah, pejabat ini yang saya ajak bicara. Yuk, kita harus berubah. Apakah semua langsung mau? Enggak. 10 hari pertama ada yang resisten, ada yang maju mundur, dan ada yang berpikir progresif. Saya ambil dulu yang berpikir progresif ini. Jadi saya pendekatannya yang mau ayo bergerak, yang belum mau saya tinggal dulu. Sementara. Nah, setelah melihat praktek di lapangan itu bagus, memudahkan, mempercepat, dan semuanya bisa bekerja dari manapun, yang lain mulai ikut. Pelan-pelan mulai ikut, dan alhamdulillah dalam waktu 30 hari semua OPD, semua pejabatnya sudah bisa menerapkan tanda tangan elektronik dalam waktu 1 bulan. Bergerak, jadi cara berpikirnya berubah, perilakunya berubah, yang tadinya tanda tangannya lama, 4 hari, 5 hari karena ditinggal keluar kota. Sekarang saya tanya, karena di dalam akun itu kelihatan suratnya ada di mana, sudah dibaca atau belum, tinggal saya WA, tolong di approve. Oh, baik. Sehingga saya bisa tanda tangan. Karena kalau pejabatnya belum memberikan paraf, belum bisa diproses. Nah, ketika saya cek kepada verifikator pertama, sekarang sudah di mana suratnya? Sudah di Pak Kepala Dinas Pertanian. Pak Kadisnya sudah buka belum? Belum, tolong ditelepon. Karena ketahuan semua perjalanan suratnya di mana. Progresnya terlihat ya? Terlihat. Dan 3 bulan ini surat yang sudah kita proses berjumlah kurang lebih 22.000. Dalam 3 bulan? 3 bulan itu 22.000. Dan kalau dulu 22.000 itu mencari suratnya setengah mati. Ini di mana suratnya, di mana? Sekarang tidak. Hanya waktu 2 detik, 3 detik, misalnya surat dari Bappenas, tinggal kita ketik kata kunci Bappenas, langsung semua surat Bappenas keluar. Surat dari Dinas Kesehatan, kita ketik Dinas Kesehatan, semuanya keluar.
Jadi surat ini dulu saya disposisi kemana, sudah ditindaklanjuti atau belum, sudah dibaca atau belum, kelihatan semua. Iya. Dan ini terjadi perubahan perilaku yang dahsyat, Mbak. Iya. Apa itu? Satu, surat tidak perlu lagi dikirim lewat pos. Betul. Karena langsung dari masing-masing ketika saya kirim kepada alamat penerima yang sudah tanda tangan elektronik seluruh Indonesia langsung terhubung. Yang kedua, semua pejabatnya tracking dan tracing surat menjadi mudah. Yang ketiga, kita tidak perlu arsip surat seperti zaman dulu yang difotokopi, kemudian ditata di file owner satu-satu. Iya. Sekarang cukup dengan iCloud atau dengan server. Sehingga nggak perlu lagi gedung yang besar untuk naruh Gedung surat-surat. arsip Nggak seperti perlu. itu ya. Cukup dengan hard disk beberapa tera udah Iya. selesai. Atau dengan server. Jadi efisiensi waktu dan juga biaya mungkin itu yang dikejar ya Prof Efisiensi ya? waktu, efisiensi biaya, efisiensi tempat, Iya. dan efisiensi tata kelola. Mhm. Karena nggak perlu banyak orang untuk mencari. Betul. Saya cari sendiri bisa suratnya ada di mana. Dan salah satu kunci di birokrasi itu dua. Kelengkapan regulasi dan kelengkapan alat bukti atau dokumen. Ini kuncinya. Ya. Inilah yang saya lakukan di Sulbar. Ya karena saya penjabat, waktunya pendek, itu meletakkan dasar-dasar birokrasi modern. Jadi yang bisa dikerjakan dalam waktu sekarang hanya 2 detik saja ya Prof ya? 2 detik mencari dokumen sudah bisa. Nah, lalu selain tanda tangan elektronik, ternyata Prof ini juga ada program tentang aplikasi Srikandi. Mungkin bisa jelaskan Prof, itu Ya. apa? Aplikasi Srikandi itu adalah aplikasi sebagai penerapan tanda tangan digital tadi. Penerapannya. Namanya Srikandi itu untuk memudahkan menyebut. Ini saya menyebut aplikasi Srikandi ini dari Arsip Nasional. Ini dukungan secara nasional dari kantor di Jakarta, Arsip Nasional untuk seluruh Indonesia. Dan Baik. ini bagus sekali aplikasi ini. Jadi selain tanda tangan ini, ternyata Prof ini juga sudah mengedepankan mengenai apel secara daring ya Prof ya. Dan juga pelaksanaan webinar ASN ini lingkup Pemprov. Ini kalau misalkan dilaksanakan Prof selama ini apakah mulus-mulus saja atau juga masih ditemui kendala-kendala? Ya, tentu tidak semuanya selalu berjalan mulus ya. Kita harus akui, Iya. namanya kita mengubah perilaku. Jadi teman-teman semua, pada waktu saya datang pertama, apelnya itu setiap Senin, apel dinas A di kantor dinas A, Iya. dinas B di kantor dinas B. Karena di provinsi itu tidak bisa memuat 6.000 pegawai. Lapangannya kecil. Iya. Paling yang apel perwakilan. Padahal saya sebagai pimpinan tertinggi di situ membutuhkan satu komando. Apa yang saya sampaikan sama, tidak boleh ditafsirkan lain, harus ditangkap sama. Iya. Nah, inilah mengapa saya mengajak, yuk kita ubah deh. Apel yang manual Anda berdiri kepanasan, kita ganti dengan duduk. Yang penting esensinya tetap dapat. Iya. Esensinya adalah kita menyamakan frekuensi apa yang akan kita kerjakan minggu ini dan apa yang kita evaluasi minggu yang lalu. Iya. Jadi selalu ada before dan after. Before-nya seperti apa? Apa masalahmu yang nggak selesai? Kita selesaikan sekarang. Iya. Karena kita ini di birokrasi, Mbak, bukan sprinter. Kita ini pelari maraton, Long run. long run, dan pelakunya berganti-ganti. Oh iya. Saya ini pelari maraton yang ke-7 sebagai gubernur. Ada gubernur pertama, kedua, ketiga, keempat. Bukan pelari sendiri, sprinter. Iya. Kalau saya sprinter, gerbong saya ketinggalan semua. Karena ada 6.000 ASN. Iya. Nah, saya mengajak kawan-kawan, kita ini maraton, maka butuh endurance, butuh kesabaran. Tetapi tidak kemudian menjadi lambat. Nah, inilah yang frekuensinya saya samakan terus melalui apel daring itu. Iya, betul. Nah, kalau ditanya, Pak, apa apel daring itu selalu terbaik? Enggak. Kadang-kadang kita juga perlu yang ketemu langsung, luring. Tapi caranya biar tidak apel, dengan sepeda bersama, dengan senam bersama, kita ganti Iya. metodenya. Karena itu tadi saya selalu menyampaikan, tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Dan dengan apel daring ini, saya bisa menyentuh kepala sekolah, bisa menyentuh kepala puskesmas. Karena banyak program yang dikerjakan 258 kepala sekolah SMA. Saya membawai 258, SMA, SMK, dan SMA SLB. Kemudian ada program stunting, itu di 98 kepala puskesmas. Jadi saat apel itu ada kepala puskesmas, ada kepala sekolah, ada kepala desa kalau diperlukan diikutkan. Karena Zoom kita bisa 1.000, yang lain bisa lewat YouTube.
Betul. Nah, ini bisa besar. Pemanfaatannya untuk elektronik ini luar biasa ya Prof ya, Betul. sampai sekarang ya. Nah, teknologi inilah yang saya optimalkan. Gitu. Yang mungkin selama ini belum tersentuh. Agak dilupakan. Iya. Nah, kenapa saya menggunakan teknologi? Karena bisa diputar ulang. Ada recordnya. Ada recordnya. Kalau apel manual kan suka recordnya agak susah, butuh perangkat yang banyak. Tapi kalau ini kan dengan teknologi langsung terrecord, langsung di YouTube-kan, langsung di zoom-kan, itu bisa otomatis recording. Baik. Lalu ini selain tanda tangan elektronik dan juga ada aplikasi Srikandi, pembenahan digitalisasi apa lagi nih Prof yang sekarang sedang dikejar? Nah, kita juga melakukan digitalisasi untuk penanganan masalah-masalah mendasar di Sulbar. Nah, masalah di Sulbar itu kita menyebut 4+1. 4+1 sebenarnya sudah dikerjakan oleh para pendahulu saya, para gubernur sebelumnya, tapi untuk mudahnya saya merangkumnya menjadi 4+1. Pertama, stunting. Itu bayi-bayi yang kurang berat badan, kurang tinggi badan. Kemudian kemiskinan ekstrim. Kemudian anak tidak sekolah. Kemudian perkawinan anak dan inflasi. Nah, ini harus kita kelola secara digital, nggak boleh manual lagi. Baik, kita masih membahas 4+1, baru kita list ya Prof ya, penjabarannya. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya dan juga saya masih bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fahrullah. Prof, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai 4+1 ya, baru daftar-daftarnya saja. Mungkin bisa dijelaskan Prof seperti apa? Ya, kita ini secara nasional arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menekan kemiskinan ekstrim. Jadi di tahun 2024 kemiskinan ekstrim harus 0. Harus 0. Kemudian stunting. Stunting di Sulawesi Barat sekarang yang sudah kita ukur secara real time ya, itu angka stuntingnya di 27%. Dari jumlah bayi 115.000 yang sudah ditimbang itu 54%. Dari 54% itu ketemu masih ada 27% yang stunting. Nah, stunting ini arahan Bapak Presiden, Mbak Kiki, harus diturunkan menjadi 14% di tahun depan. Jadi kami harus kerja keras ini. Kemudian yang ketiga itu adalah inflasi. Nah, ini arahan Bapak Presiden juga, inflasi harus ditekan terus. Alhamdulillah, Sulawesi Barat inflasinya sekarang terendah nomor 2 di Indonesia setelah Gorontalo. Kami di angka 2,28. Nah, kemudian ini yang juga problem kami adalah anak tidak sekolah atau menyebutnya ATS. Karena program nasional kita semua anak harus sekolah. Nah, maka Sulawesi Barat mendorong ayo semua anak yang tidak sekolah kita masukkan ke sekolah. Dan yang kita harus jagain anak-anak yang mau kawin muda. Nah, ini kita harus berikhtiar keras karena ada sebagian masyarakat di Sulawesi Barat yang karena adatnya, karena tidak mau sekolah tadi, orang tuanya langsung mengawinkan. Padahal umurnya masih 15 tahun, 16 tahun. Nah, padahal perkawinan itu paling ideal adalah di atas 20 tahun. Nah, ini yang terus kami tangani. Caranya adalah dikeroyok rame-rame. Mulai dari puskesmas, desa, kecamatan, Forkompimda, Pak Kapolda ikut turun tangan, Pak Danrem ikut turun tangan, BKKBN turun tangan, Kanwil Kementerian Agama, Kajati juga turun tangan. Turun tangan itu apa? Masalah ini kita keroyok bersama karena saling berkaitan. Dan alhamdulillah respon masyarakat itu bagus sekali. Dari LSM mau ikut, dari organisasi kepemudaan mau ikut, kampus, para rektor ikut. Saya senang banget. Jadi merasa ini dukungan dari masyarakat luar biasa. Terima kasih masyarakat Sulawesi Barat yang mendukung program 4+1 ini. Gitu. Lalu Prof ini melihat Sulawesi Barat ke depannya akan seperti apa? Lalu mungkin kita bisa diterangkan Prof mengenai potensi-potensi apa saja yang tersimpan di sana? Jadi kira-kira 3 bulan saya di Sulawesi Barat, kalau boleh saya membangun analogi, Sulawesi Barat itu seperti putri cantik yang masih tidur. Masih tidur? Putri cantik yang masih tidur. Bayangkan putri cantik masih tidur, itu sudah menarik. Nah, apa daya tariknya? Pariwisatanya bagus sekali. Pantai-pantainya itu indah. Dan masih pantai yang perawan, belum banyak disentuh. Masih bersih, biru, ya, yang karang-karangnya hijau juga berwarna hijau. Kemudian budayanya bagus-bagus. Jadi
seperti ada di Toraja, ada di Sulawesi Selatan, karena di Sulawesi Barat ini adalah bayinya atau anaknya dari Sulawesi Selatan. Dan orang Sulawesi Barat itu baik-baik. Jadi Bapak dan Ibu pemirsa iNews, iBreak, jangan pernah lupakan Sulawesi Barat karena masyarakat Sulbar itu rendah hati, suka menolong, ya, pokoknya helpful dan humble. Itu orangnya baik-baik. Itu. Nah, potensinya banyak sekali. Selain pariwisata, ikannya luar biasa. Semua jenis ikan ada di sana. Kemudian kopra, ya kelapa, kemudian sawit, kemudian ada kakao, kopi, kuliner, dan juga jangan lupa potensi tambang juga banyak. Apalagi sekarang dekat dengan ibu kota negara. Kalau naik kapal hanya sekitar 8 jam, naik pesawat hanya 50 menit. Nah, ini potensi yang bagus sekali. Dan jangan lupa juga Mbak Kiki, Sulawesi Barat itu Air Quality Index atau indeks kualitas udara itu terbaik di Indonesia. Jadi kalau Jakarta EQ-nya, AQI-nya itu kadang 150 sampai 200, nah Sulawesi Barat 13. Jadi seperti yang ada di New Zealand, seperti yang ada di Australia, ya. Nah, jadi rekan-rekan yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, kalau jenuh dengan udara di sini, yuk main ke Mamuju, main ke Sulawesi Barat. Kita healing paru-paru ke sana, kita wisata, bisa goes, bisa lari, bisa diving. Bagus sekali, Mbak Kiki harus ke sana. Baik, ditunggu kehadirannya ya, Prof, ya, di sana ya. Baik, Prof, terima kasih sudah menjelaskan ini luar biasa mengenai Sulawesi Barat kepada kami semuanya. Terima kasih untuk waktunya ya, Prof, ya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita ngobrol-ngobrol.